Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asteri Fasyatalia dan dengan NIM 1104246 dari kelas TEM 403. Di sini saya akan menjelaskan UAS Calon 4 integral dan turunan numerik, di mana soal yang diberikan adalah dilakukan pencatatan secara berkala kecepatan sebuah mobil yang sedang menempuh perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Catatan dilakukan setiap 15 menit 15 menit sekali. Mobil berangkat pada pukul 7 hingga 9.30. Pada menit 30 pertama, mobil bergerak konstan dengan kecepatan 80 km per jam. Saat mendekati tol Purbalenyi, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan pada pukul 7.45 dengan kecepatan 40 km per jam. Mobil berjalan semakin lambat hingga tepat pukul 8, mobil berhenti di rest area selama 30 menit. Selanjutnya, mobil melakukan perjalanan dengan peningkatan kecepatan pada pukul 8.45 dengan kecepatan yang terukur yaitu 50 km per jam. 15 menit kemudian, mobil menjauhi kemacetan hingga bergerak pada kecepatan 100 km per jam. Sampai 9.15, mobil bergerak konstan. Pada 15 menit sebelum tiba di Jakarta, terjadi kepadatan kendaraan yang mengakibatkan mobil bergerak diperlambat sampai berhenti di tempat tujuan. Untuk soal yang pertama itu kita disuruh untuk tampilkan keseluruhan data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik. Di mana tadi kan kita tahu kalau misalnya pencatatannya itu selama 15 menit sekali dari 7 sampai 9.30. Nah, dengan kita bisa membuat tabel yaitu dari 7 hingga 9.30 dari data ke-1 sampai data ke-11 dengan menit pertama itu 0 dengan menit selanjutnya itu 15 menit sekali hingga 150 menit. Di sini saya konversikan menjadi jam, yaitu dari 0 sampai 2,5 jam, dengan kecepatan yang terukur yaitu dari 0 hingga 0, karena dia dari kecepatan awal hingga kecepatan berhenti. Nah, di sini dari data yang didapatkan itu kita bisa bentuk dalam bentuk grafik, yaitu seperti ini. Oke, selanjutnya itu untuk nomor 2, kita disuruh untuk tentukan jarak tempuh Bandung dan Jakarta. Nah, untuk pengukuran jarak tempuh ini kita menggunakan integral. Kenapa sih kita menggunakan integral sendiri? Karena dari data kita ketahui yaitu kecepatan, di mana integral dari kecepatan itu adalah jarak, makanya kita menggunakan integral. Nah, untuk integral sendiri itu kita ada dua metode nih, ada metode Newton-Cotes dan metode Pius, yaitu ada metode kaidah trapesium, kaidah titik tengah, kaidah segi empat, kaidah Simpson 1/3, dan kaidah Simpson 3/8. Dari data sendiri itu, tadi kecepatannya itu yang pertama kilometer per jam nih, saya ubah menjadi meter per sekon juga, agar dapat perbandingan dari kilometer dan meter. Nah, yang pertama itu kita menggunakan kaidah segi empat, di mana kaidah segi empat itu dengan rumus seperti ini, didapatkan hasilnya itu untuk kilometernya itu 112,5 kilometer, sedangkan untuk meternya itu 11.250 meter. Selanjutnya untuk kaidah titik tengah. Untuk kaidah titik tengah itu kita menggunakan rumus ini, didapatkan jaraknya itu sebesar 113,75 kilometer, sedangkan untuk dalam meternya itu 11.375. Untuk kaidah trapesium itu kita menggunakan rumus yang ini, didapatkan nilai kilometernya itu 112,5 kilometer, sedangkan untuk meternya itu 11.250 meter. Selanjutnya itu kita menggunakan kaidah Simpsons, di mana kaidah Simpson 1/3 itu rumusnya itu seperti ini. Didapatkan nilainya itu dalam kilometer itu 120 kilometer, dan dalam meternya itu 12.000. Selanjutnya itu untuk kaidah Simpson 3/8, kita menggunakan rumus yang ini, didapatkan itu dalam kilometernya itu 113,4775 kilometer, sedangkan untuk dalam meternya itu 11.343,75 meter. Oke. Selanjutnya itu untuk nomor 3. Nomor 3 itu udah dapatkan percepatan mobil pada pukul 7.45, 8.15, dan 9.15. Nah, untuk nomor 3 sendiri itu kita menggunakan turunan numerik nih untuk mencari percepatan mobil pada pukul 7.45, 8.15, dan 9.45. Nah, di sini saya menggunakan dua tabel, yaitu di kecepatan dalam kilometer per jam dan kecepatan di meter per second. Nah, di mana itu dari turunan itu kita bisa menggunakan selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat.
Untuk pada jam 7.45 sendiri itu, kita dalam percepatan dalam kilometer per jamnya itu untuk selisih majunya itu diperlambat 160 kilometer per jam. Nah, untuk selisih mundurnya itu masih sama dengan selisih maju, yaitu minus 160 kilometer per jam, dan selisih pusatnya juga masih sama, yaitu minus 160 kilometer per jam. Di sini, yang ini rumus dari selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Dan di sini kenapa sih hasilnya minus? Berarti ini percepatannya itu diperlambat. Soalnya untuk yang percepatan dalam meter per second-nya itu di minus 0,012, karena di sini kita hasilkan percepatan dalam kilometer per jamnya itu didapatkan hasil yang sama, berarti untuk meter per second-nya juga itu didapatkan hasil yang sama. Soalnya itu di jam 8.15 itu dengan pengukuran dari selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat, kita dapatkan percepatannya itu 0, berarti tidak ada percepatan baik di kilometer per jam ataupun di meter per second. Selanjutnya itu di 9.15 kita dapatkan percepatan untuk selisih majunya itu minus 400 km per jam, dengan percepatan di meter per second-nya itu minus 0,030864198. Untuk di selisih mundurnya itu tidak ada percepatan, sedangkan selisih pusatnya sendiri itu di minus 200 km per jam dengan percepatan dalam meter per second itu minus 0,015432,099. Sekian penjelasan saya untuk materi Shell 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.